Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan juga selamat pagi bagi saudara yang saat ini sedang mengikuti live streaming dari ibadah pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini biarlah kita boleh sungguh-sungguh membuka hati kita untuk firman Tuhan. Karena ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita terima. Karena selama ini mungkin kita salah di dalam memahami tentang kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Sehingga pada akhir zaman saat ini, saya mengajak kita semua untuk benar-benar mengkoreksi diri kita masing-masing, mengkoreksi kehidupan kita masing-masing, agar jangan sampai kita beribadah atau berhubungan dengan Tuhan berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan mau. Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan berikut ini. Dan kita akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, bukan mengkoreksi siapapun, bukan mengkoreksi orang lain, tetapi kita boleh introspeksi diri kita masing-masing. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 10. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pengajaran Rasul Paulus pada jemaat di Korintus mengatakan begini pada ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat. Hikmat diberitakan kepada siapa? Di kalangan mereka yang telah matang. Biasanya kalangan yang telah matang tidak perlu lagi pengajaran apa-apa. Karena mereka sudah matang. Sudah matang dalam kehidupan, sudah matang dalam pengalaman, sudah matang dalam firman Tuhan, sudah matang dalam ibadah, sudah matang dalam bersekutu dengan Tuhan, sudah matang di dalam segala hal dalam hidupnya. Tapi dikatakan di sini justru kami, Rasul Paulus dan rekan-rekan, memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Apa sebabnya? Hikmat sendiri adalah suatu hal yang berbeda dengan pengetahuan atau kepandaian. Orang yang pandai itu adalah orang yang mampu mengerjakan atau mengetahui sesuatu di suatu bidang ilmu. Termasuk misalnya pandai memasak. Itu berarti orang itu mengetahui bagaimana cara memasak. Pandai matematika, berarti orang itu ahli di bidang matematika, di satu bidang ilmu. Enggak ada orang yang mengatakan dia berhikmat di dalam matematika. Atau dia berhikmat di dalam memasak, enggak ada. Karena hikmat itu jauh lebih tinggi. Di sana ada pemahaman yang sifatnya lebih benar-benar seringkali tidak bisa dipikirkan oleh pikiran yang hanya pandai. Hikmat ini sendiri adalah satu kondisi yang mampu untuk mengatasi hal-hal yang seringkali secara teoritis tidak ada jawabannya. Dan hikmat yang dikatakan oleh Rasul Paulus tidak sama dengan hikmat yang dikenal oleh dunia. Sebab dikatakan di sini, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi penguasa-penguasa dunia ini adalah penguasa-penguasa yang mempunyai hikmat. Itu sebabnya
lahir banyak sekali filsuf-filsuf ahli filosofi. Dan orang yang mempunyai gelar pendidikan yang tinggi, seringkali juga ada gelar yang disebutkan sebagai Doctor of Philosophy. Jadi itu sudah jelas luar biasa. Tapi bukan seperti itu. Karena mereka semua dikatakan di sini akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Hikmat manusia saja sudah luar biasa. Manusia yang berhikmat itu luar biasa. Sekarang kita belajar hikmat Allah. Hikmatnya Allah, satu hikmat yang sangat tinggi. Dikatakan di sana. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah ini sifatnya tersembunyi dan sifatnya rahasia. Tidak untuk umum sebetulnya. Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa ya. Jadi hikmat ini sendiri adalah tersembunyi dan rahasia, punya satu nilai atau peringkat yang tidak untuk umum. Betul-betul tersembunyi dan rahasia. Tapi untuk saudara dan saya, hikmat ini sudah disediakan Allah untuk menjadi kemuliaan bagi saudara dan saya. Orang yang mempunyai hikmat Allah, orang itu akan terlihat atau dilihat, dinilai sebagai orang yang mempunyai kemuliaan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Justru mereka tidak punya hikmat Allah ini, dan dengan tidak punyanya hikmat itu mereka menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Nah, ayat 9 yang mungkin sering saudara baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini seringkali menjadi ayat yang sulit untuk dipahami oleh manusia, oleh hikmat manusia. Dan seringkali juga tiba-tiba diterjemahkan secara salah oleh diri kita masing-masing. Kita masing-masing mempunyai terjemahan-terjemahan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau dikatakan di sini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, berarti ini tidak masuk diterima oleh panca indera kita. Bagaimana saudara tahu bahwa di sebelah utara ada gunung? Karena saudara pernah melihatnya. Masuk dalam mata saudara, lalu saudara punya pengetahuan bahwa di daerah utara kota Bandung ada gunung. Lalu dari situ muncul hikmat bahwa tentu saja Bandung Utara jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan Bandung Selatan. Jadi kalau ada hujan yang deras sekali, sungai meluap, banjirnya di Bandung Selatan, bukan Bandung Utara. Dari hikmat itu ketika saudara mau mencari rumah, saudara akan membeli, biarpun tanahnya lebih kecil karena lebih mahal, belinya di Bandung Utara supaya tidak kena banjir. Itu hikmat. Tidak ada teori yang mengajarkan hal seperti itu. Tapi dimulai dari mana? Dari yang dilihat oleh mata. Karena orang bisa melihat bintang yang begitu jauh jaraknya dari bumi ini, maka orang mempelajari tentang bintang itu. Orang mempelajari tentang galaksi, tapi semuanya itu dari mata. Begitu juga ketika orang mencoba mengetahui berapa dalamnya lautan ini, maka orang mencoba membuat bunyi di dasar laut. Dan ketika bunyi itu di dasar laut berbunyi, sebuah ledakan terjadi di dasar laut misalnya, terdengar, orang bisa memperhitungkan berapa dalamnya laut ini. Teknologi bisa menjawab itu. Jadi apa yang kita terima dengan panca indera
Seringkali itu yang menjadi bekal kita. Lalu kita terpaku dengan panca indera kita. Sulit kalau saya belum melihat dan meraba sendiri lubang luka-luka di tubuh Yesus. Maka saya belum percaya bahwa Yesus itu bangkit. Itu kata Thomas. Thomas itu siapa? Bukan orang biasa. Thomas itu murid Tuhan Yesus. Langsung murid generasi pertama dari Tuhan Yesus. Saudara, generasi keberapa? Saya nggak tahu generasi keberapa. Kita murid Tuhan Yesus semua, tapi kita generasi keberapa? Thomas itu generasi pertama, langsung dari sang guru. Tapi dia tetap membutuhkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang ditangkap oleh panca indera. Apakah itu dosa? Dosakah itu? Tidak dosa. Tapi tidak berhikmat. Karena apa? Manusia ini terdiri dari 3 hal. Tubuh, jiwa, roh. Ketika kita mengandalkan panca indera kita dan mempercayainya hanya yang masuk dalam panca indera kita hanya mengandalkan tubuh kita. Dan kita tidak mengandalkan jiwa dan roh kita. Nanti apa yang ada pada tubuh mempengaruhi jiwa dan mempengaruhi roh. Virus corona kenanya kemana? Tubuh, jiwa, roh, tubuh. Tapi efeknya kemana? Ke jiwa juga. Efeknya ke roh juga. Jadi saudara lihat di sini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang luar biasa. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tidak pernah timbul dalam hati manusia itu tidak terfikir sama sekali, tidak ada ide sama sekali. Tidak ada ide apa-apa dalam diri kita. Siapa yang menyangka bahwa tahun 2020 akan muncul satu virus yang begitu dahsyat, yang mengubahkan kehidupan dunia. Di semua negara, semua bangsa. Siapa yang terfikirkan hal itu? Tidak pernah timbul dalam hati manusia. Dunia digoncangkan bukan oleh bencana alam, tapi oleh virus corona. Sampai hari ini dunia masih menggigil ketakutan dengan virus corona. Dan dikatakan di sini bahwa semua ini yang tidak pernah timbul dalam hati juga, tidak pernah ada di dalam, terbersit saja tidak dalam hati manusia. Semua, perhatikan, yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau disediakan, artinya sudah selesai diciptakan. Artinya sudah siap. Disediakan. Siap saji. Bukan digoreng dadakan. Tapi siap saji. Kalau tahu bulat saudara makan dingin-dingin itu berarti tahu bulat yang sudah disediakan. Janjinya kan digoreng dadakan di nyanyiannya. Jadi kalau sudah disediakan oleh Allah, berarti tinggal kita nikmati, kita nggak perlu nunggu lagi. Nggak perlu nunggu lagi nanti Allah masak dulu, nggak perlu. Apa itu yang sudah disediakan Allah? Baca lagi ulang ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu loh yang disediakan oleh Allah. Apakah saudara sudah mengalaminya belum? Apakah saudara sudah merasakannya belum? Kalau saudara belum merasakannya atau hanya sedikit merasakannya, mungkin ada kesalahan karena kita menggunakan seperti Thomas yang belum mengalami kebangkitan Yesus. Tidak seperti Petrus, Yohanes yang sudah mengalami kebangkitan Yesus walaupun belum melihat Yesus yang bangkit. Karena apa? Terbatas kepada keberadaan jasmani kita. Kalau jasmaninya enak, barulah jiwa kita enak. Barulah roh kita nyaman. Padahal tidak seperti itu. Apa yang kita pelajari dari kehidupan di dunia ini, setelah kita menerima sesuatu, maka kita bisa menghasilkan sesuatu. Saudara menerima obat,
minum obat, baru saudara bisa sembuh. Sedangkan yang disediakan Allah tidak seperti itu. Kesembuhan itu tidak melalui sesuatu yang kita terima secara jasmani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang buta, kepada orang lumpuh, bahkan kepada Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Itu Tuhan Yesus tidak memberikan sesuatu yang sifatnya materi ataupun sesuatu yang sifatnya benda atau apapun juga untuk diterima, ditelan, dimasukkan ke dalam tubuh orang tadi. Sehingga orang tadi melihat, dari buta bisa melihat. Nah. Tapi Tuhan Yesus mengambil ini loh, yang sudah disediakan oleh Allah untuk diwujudkan dalam diri orang tadi. Tidak ada sesuatu hal yang dimasukkan melalui, apalagi melalui panca indera. Tidak ada. Itu sebabnya seringkali kita hanya terbatas di dalam mengalami sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang datangnya dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberi kepada kita, tapi karena kita yang membatasi diri kita. Dikatakan begini pada ayat 10, karena kepada kita, perhatikan, Allah telah menyatakan yang tadi semua itu oleh Roh, Guru Besar, Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kehidupan kita, kehidupan gereja Tuhan adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang sudah sangat mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Kita manusia debu, Allah pencipta yang maha kuasa. Mustahil debu bisa mengenal Allah. Tapi Roh Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya, itu yang membawa kita pada pengenalan akan Allah. Jadi hidup gereja Tuhan adalah kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada perbedaan antara spiritualisme dan agama. Agama mungkin ada dalam spiritualisme. Spiritualisme ada di dalam agama. Tapi belum tentu orang yang mempunyai spiritualisme yang baik itu adalah orang yang beragama. Belum tentu. Spiritualisme adalah orang yang mempunyai, dan kita semua manusia sesungguhnya mempunyai, tinggal kadarnya saja yang berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana secara manusia kita bisa mengenali, bisa merasakan adanya kekuatan yang lebih besar dari kita. Adanya kekuatan yang tidak terlihat. Itu spiritualisme. Agama adalah upaya manusia untuk mencari Allah. Di manakah kehidupan orang Kristen? Di spiritualisme atau di agama? Tidak dua-duanya. Karena Tuhan Yesus tidak membangun agama ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak membangun agama. Tuhan Yesus sendiri bukan orang Kristen. Tuhan Yesus adalah orang beragama Yahudi. Tuhan Yesus bukan beragama Kristen loh. Tuhan Yesus beragama Yahudi. Dan Tuhan Yesus tidak sedang membangun agama. Jadi bukan agama. Tapi spiritualisme tentu ada di dalamnya. Di dalam pengajaran Yesus. Karena hubungannya dengan roh. Hubungannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dikatakan di sini karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Jadi orang yang tidak menerima Roh Kudus tidak mendapatkan penyataan Allah. Allah menyatakan semuanya tadi yang sudah kita pahami tadi, ayat-ayat sebelumnya tadi. Karena Roh Kudus ini menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Bagi Roh Kudus, Allah bukan misteri. Ya, bagi Roh Kudus, Allah bukan misteri. Bagi kita manusia, Allah itu misteri. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus,
Kita tiba-tiba menerima satu kemampuan, satu kondisi di mana kita bisa mengenal Allah, bisa mengetahui Allah. Tapi tidak semua orang jemaat gereja Tuhan dapat dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Tidak semua orang. Orang yang ke gereja belum tentu orang yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Orang yang kelihatannya seperti berbahasa roh belum tentu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Karena apa? Karena di dalam gereja juga ada dua macam manusia. Manusia yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau kita baca di sini, manusia yang pertama, model pertama, manusia yang ada di dalam gereja adalah manusia duniawi. Jadi sudah ke gereja, tapi masih manusia duniawi. Dia beribadah, dia mungkin melayani Tuhan, dia mungkin hamba Tuhan, tapi dia masih manusia duniawi. Yang tidak dapat memahami dan tidak dapat menerima semua yang datangnya dari Roh Kudus. Malah dikatakan menganggapnya sebagai kebodohan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara tidak perlu heran kalau seandainya ada hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tentang firman Tuhan, tapi dia sendiri tidak beriman pada firman Tuhan yang dikhotbahkannya itu. Kapan ketahuannya? Ketika firman Tuhan itu di-challenge, ditantang oleh dunia. Gampang ngomong beriman ketika lagi gak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, kita bisa lihat apakah sungguh beriman atau tidak. Tuhan Yesus seringkali menemukan orang-orang yang imannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bukan karena orang ini mengerti, hafal akan ayat-ayat firman Tuhan, bukan. Tapi karena dia sungguh-sungguh sudah teruji ketika imannya ditantang. Manusia duniawi. Kadang-kadang malah manusia duniawi ini menganggap terlalu bodoh, terlalu berlebihan ketika kita berbicara atau percaya menerima tentang segala sesuatu dari Roh Kudus. Menganggapnya itu sebagai suatu kebodohan. Mereka tahu Roh Kudus secara pengetahuan, tapi mereka tidak mempercayai bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Apa sebabnya? Karena Roh Kudus tidak bisa dilihat. Lalu ketika ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu dihakimi sebagai orang yang kesurupan, orang yang berpura-pura dan sebagainya. Itu sebabnya ketika murid-murid ini berkumpul di lantai 2, tempat mereka menyewa tempat di Yerusalem. Dan tiba-tiba ketika mereka berdoa, ruangan itu digoncang oleh goyangan yang luar biasa dan Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala para murid ini. Dan murid-murid ini mulai berbicara dengan bahasa lain. Maka orang-orang melihatnya sebagai apa? Orang-orang mabuk. Orang-orang ini pasti mabuk, siang hari jam 9 pagi kok mabuk ini. Biasanya orang mabuk itu malam hari. Kenapa kok bisa menilai seperti itu? Karena nggak percaya Roh Kudus. Siapa mereka ini, orang-orang ini? Kafirkah mereka? Oh bukan. Mereka orang-orang yang datang ke Yerusalem dari tempat yang jauh untuk beribadah. Untuk beribadah kepada siapa? Kepada patung Baal? Bukan. Pada Allah yang tidak kelihatan. Tapi mereka tidak percaya kerja Roh Kudus. Itu sebabnya tidak menerima apa yang diterima oleh para murid. Ini manusia duniawi. Bahkan manusia duniawi ini menganggap berita salib itu sebagai suatu kebodohan.
Saudara bisa melihat semua orang yang bernyanyi di dalam satu ibadah, bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan di dalam satu ibadah sebagai orang-orang yang seolah-olah berada di dalam kepenuhan Roh Kudus ataupun orang-orang yang sedang asik beribadah kepada Allah yang hidup. Saya beritahukan, belum tentu. Karena saudara tidak tahu hati mereka masing-masing. Ada orang-orang yang menikmati musik lagu rohani yang begitu menarik. Apalagi kalau pemain musiknya hebat, iramanya enak, ikut bergoyang. Karena apa? Karena lagunya. Tapi tidak bisa merasakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara pernah dengar lagu lama yang Just Call My Name, I'll Be There. Mana ya? Saya kirim kemarin di grup. Itu bukan lagu dunia loh itu. Kalau saudara perhatiin kata-katanya, siapa yang bisa kita call namanya? Langsung dia ada. Hanya Yesus. Di situ nggak ada kata-kata Yesus sama sekali. Tapi kalau saudara merasakan dimensinya, saudara bisa menangkap lagu itu bagus sekali. Meskipun lagu itu tidak mungkin dinyanyikan di ibadah gereja tuh. Terus pemimpin pujian ngajakin nyanyi. Just call my name, I'll be there. Bingung jemaatnya pasti. Saya dikiranya itu lagu kekasih gitu. Memang kekasih, tapi kekasihnya bukan orang. Kekasihnya itu Tuhan. Kalau kekasihnya itu orang, saudara call terus, marah kekasih saudara. Apa sih, saya lagi repot, manggil-manggil terus. Nggak tahu ya saya lagi repot, akhirnya pusing saya ini. Marah, bukannya I'll be there. Bukan. Tapi ini Tuhan. Di situ ada nilai spiritualisme. Tapi di situ juga ada satu tantangan. Sungguhkah kamu percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Ini akhir zaman loh. Saya beritahukan pada saudara, akhir zaman ini adalah masa di mana terjadi seleksi. Seleksi besar-besaran. Itu sebabnya digambarkan nanti akan ada pengangkatan gereja Tuhan. Seorang diangkat, seorang tidak diangkat. Sama-sama sedang ibadah, mungkin 11 saudara tidak diangkat, saudara diangkat, mungkin sekali. Kenapa? Terjadi seleksi. Seleksinya ini dasarnya apa kok Tuhan pilih kasih? Oh bukan. Seleksinya kualitas. Kualitas kerohanian saudara. Orang kadang-kadang berpikir begini, ke gereja boleh, tapi jangan terlalu ngeroh, ada istilah ngeroh. Ngeroh atau tidak tergantung hati saudara. Kalau saudara shalom ke sana sini, ke pasar mau nawar ikan asin shalom ibu, ini ikan asin berapa harganya? Salah enggak? Dosa enggak? Enggak dosa. Salah enggak? Enggak salah, tapi pertanyaannya tulus enggak saudara menyampaikan shalom itu? Apakah benar dari hati saudara atau saudara hanya ingin menampilkan diri saudara sebagai seorang Kristen? Saya kan pendeta, masa saya nyapa teman saya howdy begitu. Kayak penyanyi country aja. Harusnya shalom dong. Saya kan pendeta. Jadi ketika handphone saya wallpapernya itu dilihat gambarnya Roh Kudus. Enggak James Bond dong gambarnya. Pak Andri itu kok gambar handphonenya James Bond gitu. Kok enggak Roh Kudus? Roh Kudus di hati saya bilang. Kalau James Bond di handphone. Cuma dibalik. Roh Kudus di handphone, James Bond di hati saya, mana yang benar? Teman pendeta saya itu diam sambil tersenyum. Terus besok-besoknya dia cari Iron Man di handphonenya dia. Saya bilang ya memang tiap orang gilanya sendiri-sendiri. Dan dia tidak mengerti apa maksudnya? Enggak ada, enggak apa-apa. Banyak penginjil-penginjil menyampaikan apa? Berita salib. Bahwa kamu itu tidak mungkin akan diselamatkan kalau Tuhan Yesus tidak menjadi juru selamat. Kata-katanya semua benar 100%. Kalau ujian di sekolah teologi lulus nilainya A mungkin. Tapi masalahnya sungguhkah kamu percaya bahwa Yesus menyelamatkan kamu? Kita baca dulu 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 24.
1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi saudara, jujurnya nih, jujur, nggak perlu diomongin, bicara sendiri dalam hati. Apakah berita Injil saya ulangi ya, Yesus lahir dari anak darah Maria yang mendapatkan bayi Yesus dari Roh Kudus. Yesus mati di atas kayu salib dengan kematian yang mengerikan dan terkutuk karena dosa umat manusia, dipikulnya. Yesus bangkit sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Yesus bangkit menjadi sosok yang istimewa, sosok yang baru. Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh lebih dari 70 murid, bahkan ratusan murid menyaksikannya. Dan Yesus yang sama akan datang kembali. Itu Injil. Bagi saudara, pengabaran Injil atau berita Injil ini suatu kebodohan atau suatu kekuatan Allah. Dikatakan begini pada ayat 18 sampai 24 tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi itu kekuatan Allah atau kebodohan? Kalau kita lihat gini ya, kita tentu kalau ditanya menjawab itu kekuatan Allah. Kan kita ini adalah orang-orang yang percaya. Kan kita gereja Tuhan. Tapi pertanyaannya, sungguhkah itu kekuatan Allah? Bukan kebodohan. Oh, tapi saya tidak mau binasa. Kalau saya anggap pemberitaan salib itu adalah kebodohan, saya termasuk orang yang akan binasa pada akhirnya. Itu kekuatan Allah. Kalau itu kekuatan Allah, dan pemberitaan salib ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, mengapa engkau masih lemah? Kalau kita sudah menerima pemberitaan salib yang begitu menjadi kekuatan Allah bagi kita, mengapa kita masih merasa lemah dan tidak berdaya dan takut? Itu sebabnya saya katakan, belum tentu yang kelihatan Kristen itu sungguh-sungguh Kristen. Belum tentu. Bisa jadi yang Kristen itu masih manusia duniawi. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi dunia ini tidak mengenal Allah. Orang mencari Allah di dalam agama. Karena apa? Ada spiritualisme yang mengatakan pastilah ada sosok yang berkuasa. Ketika temannya mau pergi berjuang, dia bilang, saya orang ateis. Tapi saya berharap ada sesuatu lah kekuatan yang melindungi kamu di dalam perjuanganmu. Dia orang ateis, dia tidak percaya pada Allah. Tapi dia mengatakan kata-kata yang seperti itu. Dari mana? Spiritualismenya dia. Dan tiap orang punya spiritualisme. Tidak ada monyet yang punya spiritualisme. Selama itu manusia punya spiritualisme. Sehingga spiritualisme juga mengatakan bahwa saya punya jimat ini.
Dan jimat ini harus saya rawat. Ada syarat-syaratnya yang harus saya lakukan supaya jimat ini masih tetap bertuah. Itu spiritualisme, bukan agama. Apalagi kekristenan, lebih jauh lagi bukan. Tapi mereka tidak mengenal Allah, orang dunia ini. Dikatakan tadi di sini. Dalam hikmat Allah, orang-orang dunia ini tidak mengenal Allah oleh hikmatnya dunia. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Injil dianggap bodoh, justru Injil ini membutuhkan kamu percaya atau tidak. Sulit sekali orang pandai untuk menerima Injil. Saya beritahu pada saudara. Orang yang pandai, ilmunya banyak, justru sulit menerima Injil. Tapi orang yang bodoh, gak punya ilmu apa-apa, cim-cim jualan di pasar gitu, gak punya pengetahuan apa-apa, diberitakan Injil, ya dia percaya. Apakah mereka yang dikagumi oleh Tuhan Yesus sebagai imanmu sudah menyelamatkan kamu, kata Tuhan Yesus. Di antara orang Yahudi saya tidak pernah temukan orang yang beriman seperti ini. Apakah mereka-mereka yang Tuhan Yesus katakan seperti itu adalah seorang teolog? Ahli Alkitab? Ahli Taurat? Bukan. Malah seorang ahli Taurat Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus heran. Kamu seorang pengajar dan tidak memahami hal ini tentang kelahiran kembali. Kaget Tuhan Yesus. Dia pengajar. Kalau kualitas pengajarnya begini, bagaimana yang diajar? Jadi di sini kalau kita lihat salib itu, pemberitaan Injil itu dimulai diterimanya itu bukan karena memahaminya, bukan. Tapi karena mempercayainya. Keberadaan Allah, segala hal yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, itu kita terima. Awalnya itu bukan karena kita memahaminya, tapi karena kita mempercayainya. Levelnya itu beda. Kita bicara soal bagaimana gerakan roh kita di dalam menyambut keberadaan Allah. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ini bukan berarti cuma ada dua, Yahudi, Yunani, bukan. Tapi Yahudi dan non-Yahudi. Dari sejak awal selalu dipisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dari sejak zamannya Nuh. Bahtera Nuh hanya 8 orang yang selamat, itu gambaran orang Yahudi. Tapi begitu banyak binatang yang selamat juga di Bahtera Nuh, gambaran orang non-Yahudi. Mengapa kok ada gembala yang datang ke Yesus yang baru dilahirkan? Dan mengapa ada orang Majus? Orang Majus itu bukan orang Yahudi. Gembala orang Yahudi. Gambarkan di sana suatu hal yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Selalu ada dua. Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa Yahudi kok dipisahin dari seluruh bangsa yang lain? Karena orang Yahudi memang istimewa. Bangsa pilihan Allah. Yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham sebagai keturunan Abraham. Kita bukan orang Yahudi, nggak usah pengen-pengen mirip-miripin orang Yahudi. Nggak perlu. Kita memang orang non-Yahudi. Kalau di Bahtera Nuh itu wakil-wakil kita adalah binatang-binatang itu. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi itu adalah binatang. Tidak pantas roti ini diberikan kepada anjing. Lalu perempuan itu berkata, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu karena dia bukan orang Yahudi. Dianggapnya anjing. Tapi Tuhan bilang imanmu luar biasa. Imanmu luar biasa. Ngomong luar biasa itu kepada siapa? Justru kepada orang non-Yahudi. Padahal orang Yahudi ini sudah kenal Allah dari sejak zaman keluar dari Mesir. Dan saudara tahu sejak keluar dari Mesir itu satu bangsa yang istimewa. Sebab apa? Seluruh dunia menyembah berhala. Berhalanya bisa berbentuk matahari, berhala bisa berbentuk gunung, bisa berbentuk pohon, macam-macam berhala. Hanya orang Yahudi, bangsa Israel yang menyembah Allah Yehova. Jadi istimewa kan?
Sudah kenal Allah dari dulu. Tapi Tuhan Yesus gak katakan kepada orang Yahudi ini kamu luar biasa imanmu enggak. Tapi justru kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi di sini dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang Yahudi ini belum percaya kalau belum ada tanda. Dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, titik 2, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Kristus ini jadi satu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, nah di sini jelaskan Yunaninya diganti bukan Yahudi, suatu kebodohan. Nggak masuk akal. Yesus yang katanya anak Allah, kok nggak turun dari salib? Kok nggak manggil malaikat untuk menghantam orang-orang Romawi yang menyalibkan dia? Nggak masuk akal. Jadi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Jadi ini kategorinya yang dipanggil. Dipanggil oleh apa? Kalau tabernakel jelas. Dipanggil oleh Injil. 4 tiang pintu gerbang. Dipanggil. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil ayat 24. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara mengakui punya Kristus? Amin. Kalau begitu saudara mempunyai kekuatan Allah. Apakah sungguh saudara merasakan bahwa saudara punya kekuatan Allah? Atau saudara lemah tidak berdaya di hadapan COVID-19 yang mengerikan ini? Sehingga siapa yang bisa menyelamatkan saya dari COVID-19 yang mengerikan ini? Yang bisa menyelamatkan adalah vaksinasi. Kemarin Jumat di pertemuan Zoom saya sudah bahas tentang virus corona, vaksinasi dan akhir zaman. Jadi sudah jelas jawabannya adalah ya mungkin orang spekulasi macam-macam, tapi saya menjawab dari firman Tuhan. Kalau saudara yang ingin tahu jawabannya gimana, tanya sama mereka yang hadir di Jumat. Jadi yang di Jumat tadi itu punya beban untuk jelaskan gitu ya. Jadi ngerti nggak mereka ya? Kalau saudara rasa masa bodoh lah Pak Andri, saya nggak peduli mau ngomong apa. Ya terserah. Terserah. Pokoknya tugas saya sebagai hamba Tuhan udah ngasih tahu. Kalau nggak mau, ya gimana? Tuhan aja manggil, tidak semua orang mau hadir. Apalagi cuma sekedar saya yang manggil. Ayo ikut Zoom hari Jumat. Siapa itu si Andri? Allah yang maha kuasa saja manggil. Tuhan Yesus saja yang manggil, marilah kepadaku. Nggak ada semua orang mau hadir kok. Apalagi si Andri. Jadi ya saya lihat gitu, oh iya benar juga Tuhan. Ya sudahlah. Ya memang masanya seleksi sekarang. Masanya orang diseleksi. Dipilih-pilih sekarang. Mana yang diangkat, mana yang tidak diangkat. Mana yang harus mengalami masa kesengsaraan, mana yang dibebaskan dari masa kesengsaraan. Apa sih masa kesengsaraan? Bingung lah. Ya ikut PA tentang akhir zaman. Nanti mau diteruskan, saudara doakan saja. Saya juga masih doa tentang itu. Ya, berita salib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini yang menjadi pegangan bagi kita. Pertama adalah manusia duniawi. Sekarang kita lihat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang kedua adalah manusia rohani. Di dalam gereja ada 2 manusia, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Tidak ditentukan apakah dia itu tepuk tangannya paling keras, atau dia nyanyinya paling indah, dia wah shalom-shalomnya dan macam-macamnya itu paling luar biasa, oh tidak.
tapi ditentukan apakah dia punya pikiran Kristus atau tidak. Manusia rohani dengan pikiran Kristus, dia dapat menilai segala sesuatu. Kenapa dapat menilai segala sesuatu? Karena berhikmat. Tapi dia tidak dapat dinilai oleh manusia duniawi. Itu sebabnya manusia duniawi selalu salah di dalam menilai manusia rohani. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang pandainya Yahudi salah di dalam menilai Yesus. Manusia duniawi tidak mungkin bisa menilai manusia rohani. Sehingga dikatakan tadi pada ayat 15 dan 16, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, nah, kalau sebab ini berarti ada lanjutannya dari yang ayat sebelumnya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Jawabannya tidak ada yang tahu pikiran Tuhan. Saudara, pikiran suami saudara sendiri saja tidak tahu. Pikiran istri saudara sendiri tidak tahu. Suami saudara ngelihati saudara, saudara anggap suami saudara sedang kagum pada saudara. Enggak. Suami saudara sedang berhitung berapa kilo ya dia lebihnya ini. Gitu. Mungkin begitu, mungkin saya nggak tahu, saya juga nggak bisa ngelihat pikiran orang lain. Apalagi pikiran Tuhan. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Yang nggak ada lah. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus ini berarti memiliki logikanya Kristus. Memiliki cara berpikirnya Kristus. Memiliki pengetahuannya Kristus. Kalau kita ini komputer, kita ini masing-masing komputer kita ini, ada hard disk di dalamnya. Tempat data-data yang ada. Hard disk kita kosong, nol, melompong. Terus ada orang lain pandai ini sudah belajar macam-macam hal. Terus hard disknya, nah, itu pikirannya dia penuh dengan segala ilmu, dipindahkan ke kita. Tuker hard disk kita, tuker sama dia, hard disknya dia buat kita. Kita jadi pandai punya pengetahuan macam-macam dan dia kosong. Itu kalau diumpamakan begitu. Kita punya pikiran Kristus, harusnya kita berpikir secara Kristus. Kalau kita berpikir secara Kristus, kita akan punya hikmat Tuhan. Kita tidak akan bertindak dalam tindakan-tindakan yang seperti manusia duniawi. Coba kita lihat sekarang, manusia duniawi itu seperti apa? Kita balik lagi ke manusia duniawi, membandingkannya. 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ciri manusia duniawi itu adalah selalu dikuasai oleh egonya. Yang dikatakan di sini pada ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab itu selalu menjelaskan kalimat sebelumnya. Jika di antara kamu ada iri hati. Saudara terakhir iri hati kapan? Itu meriksanya diri sendiri, nggak meriksa orang lain. Iri hati kapan? Mungkin iri hati pada tetangga, iri hati pada adik, iri hati pada kakak, iri hati pada teman, iri hati pada siapapun. Dan dikatakan perselisihan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Saudara terakhir kali berselisih kapan? Baru tadi, Pak. Atau kemarin. Atau berselisih sama siapa? Oh, berselisih macam-macam. Ya itu Pak, habis masa pohon mangga saya tunggu-tunggu buahnya dicuri sama anak tetangga sebelah. Kurang ajar. Masa istri saya dicuri sama tetangga sebelah? Lebih kurang ajar lagi itu tetangga. Istrinya kok ya mau dicuri. Dikatakan di sana, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Betul ya perkataan saya ini? Apa yang saya baca ini? Di dalam gereja itu bisa ada manusia duniawi loh. Karena apa? Karena masih ada, dikatakan di sini iri hati dan
perselisihan. Masih dikuasai oleh egonya masing-masing. Tidak punya pikiran Kristus. Kalau Kristus dikuasai oleh egonya sendiri, Kristus nggak bakal datang ke dunia. Ngapain? Di dunia dia ditolak, dihina, disiksa, disalibkan, buat menebus dosa manusia, buat apalah. Yang dosa itu siapa? Ya manusia itu kan. Jadi kalau manusia itu masuk neraka karena hukuman dosa, maut, kekal, ya itu wajar lah. Siapa yang berbuat itulah yang menanggungnya. Siapa suruh lu berbuat dosa? Tuhan Yesus gak pernah punya pikiran seperti itu loh. Tuhan Yesus meninggalkan kealahannya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang tidak berdaya, disiksa dan mati di atas kayu salib menanggung dosa umat manusia seluruhnya. Jadi orang yang masih dikuasai oleh egonya cenderung hidup sebagai manusia duniawi. Walaupun dia ada di tengah gereja. Lalu dengan egonya itu, manusia duniawi ini akan hidup dalam perbuatan kedagingan. Coba kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sebuah daftar. Daftar tentang perbuatan daging dari manusia duniawi. Ini bukan tentang orang luar loh, bukan tentang orang kafir, bukan tentang orang di luar jemaat Tuhan, bukan. Ini tentang orang-orang yang akan ditinggalkan. Sebab apa? Dikatakan pada ayat yang bagian akhir dari Galatia 5 ayat 21 tadi. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari ini kerajaan Allah di muka bumi adalah merupakan gereja Tuhan, zona. Tapi kerajaan Allah nanti yang kita akan masuki adalah surga. Dikatakan di sana, ayat 19 sampai dengan 21 tadi sudah begitu jelas, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan orgis. Pesta pora, orgis artinya pesta bebas, seks bebas dan sebagainya. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, hai orang-orang Galatia, kata Rasul Paulus. Tapi saya bacakan ini bagi orang-orang Tabernakel Kasih. Dan semua yang mendengarkan rekaman ini, semua yang menyaksikan live streaming ini, walaupun Anda bukan orang Tabernakel Kasih, tapi Anda mendengar ayat ini. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lebih jelas lagi pada Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi tidak sekali saudara percaya Tuhan Yesus terus benar-benar saudara akan mengalami keselamatan. Kalau ternyata saudara adalah tetap menjadi manusia duniawi.
Kita harus menjadi manusia-manusia rohani yang selalu diperbarui hari demi hari. Manusia rohani selalu diperbarui. Saudara beli handphone juga nggak cuma ngecat satu kali ya, ngecasnya satu kali pada waktu saudara beli terus langsung diisi listriknya, baterainya. Sudah gitu enggak, selama-lamanya enggak pernah ngisi lagi, kan enggak. Dicas lagi, dicas lagi. Kita perlu menjadi manusia rohani yang selalu terus-menerus diperbaharui. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan sendiri saja. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, matikanlah. Jadi harus ada action mematikan. Enggak bisa nunggu, kapan ya Tuhan saya menderita loh soal duniawi ini. Enggak bisa. Tuhan enggak akan menolong. Harus kita mematikan sendiri. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam kedurhakaan itu, di dalamnya. Tetapi sekarang dikatakan di sini, buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus diperbarui. Firman Tuhan memperbarui kita terus. Hidup benar terus. Dalam hal ini dikatakan pada ayat 11. Tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Orang barbar atau orang skit. Bukan semua itu. Budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, roh kami tersungkur di hadapan-Mu ya Allah. Betapa mulianya Engkau, betapa besar dan dahsyatnya Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Engkau membawa kami dalam kehidupan roh bersama dengan Roh Kudus. Kami tidak mau menipu diri kami sendiri dan tidak mau menipu orang lain. Kami mau sungguh-sungguh belajar untuk terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam cara berpikir kami, di dalam perasaan kami, dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam keputusan kami, dalam tindakan kami. Tuhan, Bapa di dalam surga, biarlah hanya Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Kami tidak mau menjadi manusia duniawi yang ada di dalam gereja, tapi kami mau menjadi manusia rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, tolong kami semua jemaat-Mu yang hadir ini, bahkan jemaat-Mu yang saat ini mengikuti live streaming. Dan sungguh-sungguh mengikuti live streaming ini dengan perhatian penuh. Karena mereka menghargai firman Tuhan. Karena mereka menghargai kerja Roh Kudus. Tuhan pimpin kami semua. Biarlah kami boleh benar-benar mendapatkan semua yang sudah disediakan Allah.
yaitu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ada di dalam hati manusia. Semua yang di luar hikmat manusia, semua yang berada di dalam hikmat Allah. Tolong ya Bapa, agar kami boleh memiliki pikiran Kristus, hikmat Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam berhadapan dengan masalah apapun di dunia ini, biarlah pikiran Kristus yang kami gunakan, sehingga kami boleh bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kami. Mari Roh Allah berkuasalah atas kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.